Halo semuanya, kami dari kelompok Ganesha Endapan Sedimen Bauksit yang terdiri dari Faris Muhammad Ihsan dengan ujung NIM 097, saya sendiri Felicita Ivanasya dengan ujung NIM 100, lalu ada Alfarabi dengan ujung NIM 106, lalu Aprizal Eka Prasetya dengan ujung NIM 108, dan Rafiq Adlan Hakim dengan ujung NIM 116. Baik, pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan memaparkan presentasi berkaitan dengan makalah yang telah kami buat. Yuk kita simak. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang dari bauksit. Bauksit merupakan sumber utama biji aluminium yang terbentuk melalui proses laterisasi batuan kaya aluminium dalam kondisi iklim tropis hingga subtropis dengan curah hujan yang tinggi. Endapan bauksit terbentuk akibat pelapukan intensif batuan induk seperti granit, basalt, atau batuan sedimen kaya aluminium yang menghasilkan residu kaya oksida aluminium, terutama mineral gipsit, bohmit, dan diapson. Lalu saya akan menjelaskan gambaran dari lokasi dan geologi daerah. Endapan bauksit umumnya ditemukan di daerah tropis dan subtropis yang mengalami pelapukan intensif akibat curah hujan yang tinggi dan suhu yang hangat sepanjang tahun. Beberapa negara penghasil utama bauksit di dunia meliputi Guinea, Australia, Brazil, dan Indonesia. Lalu adapun bauksit yang tersebar di Indonesia antara lain yang pertama ada di Kalimantan Barat. Merupakan wilayah dengan cadangan bauksit terbesar di Indonesia, terutama di Kabupaten Ketapang dan Sanggau. Lalu yang kedua, Kepulauan Riau. Daerah seperti Bintan, Lingga, dan Karimun memiliki endapan bauksit yang cukup signifikan. Lalu yang ketiga, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Terdapat beberapa lokasi dengan potensi endapan bauksit yang sedang dikembangkan. Baik, selanjutnya geologi daerah endapan bauksit. Secara geologi, endapan bauksit terbentuk melalui proses laterisasi yang melibatkan pelapukan intensif batuan kaya aluminium seperti granit, basalt, dan batuan sedimen tertentu. Proses ini menghasilkan residu yang kaya akan oksida aluminium dan menghilangkan mineral mudah larut seperti silika, besi, dan alkali. Selanjutnya, stratigrafi umum endapan bauksit terdiri dari beberapa lapisan utama, yaitu yang pertama, tanah permukaan, terdiri dari humus dan lapisan organik yang menutupi endapan bauksit. Yang kedua, lapisan lateritik, mengandung campuran mineral kaya besi dan aluminium yang telah mengalami pelapukan lanjut. Yang ketiga, lapisan bauksit. Lapisan utama yang kaya akan mineral aluminium seperti gipsit, boehmit, dan diaspor. Ketebalan lapisan ini bervariasi tergantung pada kondisi pelapukan dan topografi daerah. Yang keempat, lapisan batuan lapuk. Batuan yang mengalami pelapukan sebagian masih mengandung beberapa mineral asli dari batuan induk. Yang kelima, batuan induk atau bedrock. Batuan asli yang belum mengalami pelapukan intensif biasanya terdiri dari granit, basalt, atau batuan sedimen kaya aluminium. Faktor pengaruh pembentukan bauksit. Yang pertama, iklim tropis. Suhu tinggi dan curah hujan yang besar mempercepat proses laterisasi. Yang kedua, batuan asal. Harus mengandung mineral kaya aluminium untuk menghasilkan bauksit berkualitas tinggi. Yang ketiga, drainase yang baik. Memungkinkan pencucian silika dan konsentrasi aluminium dalam tanah. Yang terakhir, waktu. Proses pelapukan pembentukan jutaan tahun untuk membentuk endapan bauksit ekonomis. Mineral pengotor bauksit terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, hemat Fe2O3 dan goethit FeOOH, yaitu memberikan warna merah atau coklat pada bauksit. Yang kedua, kaolinit, yaitu mineral lempung yang merupakan sisa dari pelapukan batuan induk. Dan yang terakhir, kuarsa, biasanya ditemukan dalam jumlah kecil, sebagian sisa dari batuan asal. Mineral utama dalam endapan bauksit ada tiga, yaitu yang pertama gipsit. Gipsit merupakan mineral aluminium hidroksida yang paling umum dalam bauksit dan terbentuk dalam kondisi pelapukan yang intensif dengan lingkungan tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi. Yang kedua ada boehmit. Boehmit memiliki kandungan air lebih sedikit dibandingkan gipsit. Umumnya terbentuk dalam lingkungan dengan suhu dan tekanan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ada diaspor.
Diaspor memiliki struktur yang lebih padat dibandingkan gipsit dan boehmit, dan ditemukan dalam endapan bauksit yang lebih tua atau mengalami metamorfisme. Ada sistem kristal mineral bauksit. Yang pertama, gipsit menggunakan sistem monoklik. Yang kedua, boehmit menggunakan sistem ortorombik. Yang ketiga, ada diaspor yang menggunakan sistem ortorombik. Terdapat beberapa ganesha endapan bauksit. Yang pertama, iklim tropis hingga subtropis, yaitu curah hujan yang tinggi dan suhu yang panas mempercepat proses laterisasi. Yaitu yang kedua, batuan induk kaya aluminium, yaitu batuan seperti granit, basalt, dan batuan sedimen tertentu harus memiliki kandungan mineral aluminium tinggi. Yang ketiga, ada topografi yang mendukung, yaitu dataran tinggi atau perbukitan rendah dengan drainase baik memungkinkan pencucian mineral lain dan konsentrasi aluminium. Dan yang terakhir yaitu waktu yang cukup, yaitu proses laterisasi memerlukan jutaan tahun untuk menghasilkan endapan bauksit ekonomis. Yang kedua, kita membahas bagaimana proses pembentukan endapan batuan bauksit. Endapan bauksit terbentuk melalui proses laterisasi, yaitu pelapukan intensif batuan kaya aluminium dalam kondisi yang tropis. Di sini kita akan membahas bagaimana sih proses pembentukannya, yaitu yang pertama ada terjadi pelapukan batuan induk, yang dimana air hujan asam melarutkan suatu batuan-batuan yang terjadi. Yang kedua ada pencucian atau leaching. Pencucian atau leaching sendiri, yaitu adalah hujan terus-menerus melarutkan dan menghilangkan bahan-bahan alkali yang terjadi dan silika. Yang ketiga, ada konsentrasi oksida aluminium. Yang keempat, ada pembentukan lapisan bauksit dari proses berkelanjutan menyebabkan akumulasi lapisan bauksit di atas batuan lapuk. Tipe endapan bauksit sendiri berdasarkan ganesha itu dibagi menjadi beberapa tipe atau bentuk. Endapan bauksit dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bauksit laterit dan bauksit karstik. Kemudian saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya sebelumnya, yaitu tentang potensi eksploitasi bauksit. Potensi eksploitasi bauksit memiliki cadangan yang melimpah. Indonesia memiliki cadangan bauksit yang besar terutama di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau. Negara lain seperti Guinea, Australia, dan Brazil juga memiliki endapan bauksit dalam jumlah yang besar. Lalu permintaan aluminium yang tinggi. Industri pesawat terbang, otomotif, dan konstruksi terus meningkat kebutuhannya terhadap aluminium. Aluminium juga digunakan dalam industri kemasan seperti kaleng atau foil, serta teknologi seperti baterai ataupun elektronik. Lalu, potensi eksploitasi ini memiliki keuntungan ekonomi, seperti penambangan bauksit dapat memberikan kontribusi besar bagi perekonomian, terutama dalam bentuk ekspor dan mendapatkan negara. Dengan adanya kebijakan hilirisasi, pengolahan bauksit menjadi alumina dan aluminium dapat meningkatkan nilai tambah. Lalu, teknologi pengolahan yang maju. Metode seperti proses Bayer memungkinkan ekstraksi aluminium oksida dari bauksit secara efisien. Pengembangan teknologi daur ulang aluminium juga mendukung keberlanjutan industri ini. Kemudian selanjutnya adalah tantangan dalam penambangan bauksit. Tantangan dalam penambangan bauksit ini memiliki dampak lingkungan, seperti deforestasi dan degradasi lahan. Penambangan bauksit sering terjadi di hutan tropis, menyebabkan hilangnya habitat alami. Kemudian erosi dan pencemaran air, pengupasan tanah dalam jumlah besar dapat menyebabkan sedimentasi sungai dan pencemaran logam berat. Dan juga tiling dan limbah lumpur merah. Proses pemurnian bauksit menghasilkan limbah yang sangat basah, yang dapat mencemari tanah dan air. Kemudian, regulasi dan kebijakan dari penambangan bauksit. Banyak negara termasuk Indonesia menerapkan regulasi ketat terkait ekspor biji bauksit untuk mendorong hilirisasi. Dibutuhkan investasi besar untuk membangun fasilitas pemurnian atau smelter yang memenuhi standar lingkungan. Kemudian, tantangan sosial dan masyarakat sekitar. Konflik dengan masyarakat lokal terkait perizinan lahan dan dampak sosial. Kemudian, dampak kesehatan akibat debu dan pencemaran dari aktivitas pertambangan. Dan juga terakhir adalah fluktuasi harga pasar. Harga aluminium sangat bergantung pada kondisi pasar global sehingga mempengaruhi keberlanjutan investasi di sektor bauksit. Baik, sekian presentasi dan pemaparan materi yang dapat saya dan kelompok saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Saya akhiri, terima kasih.